Di sana, sembari berpamitan kepada Esther, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian sang majikan dengan terus-menerus mengajak Esther untuk mengobrol. Ketika Esther mulai lengah, hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Esther Lilik Wahyuni atau yang biasa dikenal dengan nama Esther berusia 51 tahun dan merupakan seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah, tepatnya di perumahan mewah Royal Regency, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui Esther ini tinggal bersama dengan suaminya tercinta yang bernama Yohanes Budiharjo. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak perempuan yang kini masing-masing dari ketiganya sudah beranjak dewasa. Menurut keluarganya, Esther dikenal sebagai seorang istri dan ibu yang sangat baik, perhatian dengan keluarga dan sangat sayang kepada ketiga buah hatinya. Selain itu, ia juga dikenal ramah bila mana bertemu dengan tetangga rumahnya. Bahkan ketika ada kegiatan sosial di perumahan tempatnya tinggal, Esther dan suaminya selalu mengikuti acara-acara tersebut. Untuk kesehariannya, Yohanes, suami dari Esther, bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan yang tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan Esther sendiri merupakan seorang pengusaha yang memiliki bisnis laundry di beberapa tempat yang berbeda. Usaha yang dilakoni oleh Esther ini ternyata memang cukup terkenal di Surabaya. Salah satu cabang usaha laundrynya itu berada di daerah Simpang Darmo Selatan, Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Usaha laundry yang kian berkembang tentunya membuat Esther kewalahan sehingga ia pun memiliki beberapa karyawan untuk mempermudah pekerjaannya. Namun karena beberapa dari karyawan yang dipekerjakan Esther ada yang mengundurkan diri, akhirnya ia memutuskan untuk merekrut karyawan baru agar usaha laundrynya bisa tetap berjalan dengan lancar. Ia kemudian merekrut 2 orang karyawan sekaligus, yang bernama Saiful Rizal, berusia 19 tahun, dan Muhammad Aris alias Mat berusia 20 tahun. Keduanya kemudian ditempatkan untuk membantu usaha laundry milik Esther yang ada di cabang Simpang Darmo Selatan. Awalnya pekerjaan Saiful dan Mat berjalan baik-baik saja. Namun setelah masuk kerja kurang lebih selama 10 hari, Saiful dan Mat ini malah ketahuan mencuri handphone serta dompet milik sang bos. Melihat kelakuan anak buahnya yang tidak jujur seperti itu, tentu saja membuat Esther menjadi muak, sehingga ia pun memutuskan untuk memecat 2 orang karyawan yang baru saja bekerja dengannya selama 10 hari. Saat itu Saiful dan Mat yang tidak memiliki uang untuk pulang ke rumahnya yang berada di Gresik, Jawa Timur, meminta kepada sang bos untuk diberikan upah mereka selama 10 hari bekerja di usaha laundry tersebut. Namun Esther yang memiliki aturan untuk membagikan gaji karyawan setiap akhir bulan pun menyampaikan kepada 2 orang karyawannya itu agar keduanya kembali saat akhir bulan guna mengambil gaji mereka. Akhirnya Saiful dan Mat memohon kepada Esther untuk diperbolehkan bekerja serta tinggal di sana sampai waktu gajian tiba. Mereka berdua berjanji jika gaji keduanya keluar, mereka akan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dengan baik hati, Esther pun memperbolehkan mereka berdua untuk tetap bekerja dan tinggal sementara di sana
hingga akhir bulan sampai gaji keduanya keluar. Tapi di balik itu, ternyata Cypher dan Matt sudah menyusun rencana jahat untuk menguras habis usaha laundry milik sang majikan. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 14 Januari 2019 sekitar jam 5 sore. Pada sore itu, Esther baru saja tiba di tempat laundry cabang Simpang Darmo Selatan, Tendes, Surabaya. Namun sesampainya di sana, Esther langsung dibuat marah karena pintu pagar toko tidak dikunci. Selain memarahi karyawan karena pintu pagar tersebut, kedatangan Esther ke sana untuk mengusir Cypher dan Matt dari usaha laundry itu. Cypher dan Matt yang merasa sakit hati diusir oleh sang majikan langsung naik ke lantai 2 guna membereskan barang-barang mereka. Namun itu semua hanyalah tipuan belaka. Cypher dan Matt yang sudah mempunyai siasat ingin menguras habis harta benda sang majikan segera melancarkan aksinya. Dari lantai 2, Cypher dan Matt turun ke lantai dasar sambil membawa semua barang-barangnya menemui sang bos. Di sana, sembari berpamitan kepada Esther, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian sang majikan dengan terus-menerus mengajak Esther untuk mengobrol. Ketika Esther mulai lengah, dengan cepat keduanya langsung memukul Esther menggunakan tangan kosong. Mereka memukul bagian dada, wajah, dan juga kepala Esther hingga membuatnya tersungkur. Saat sang majikan sudah tidak berdaya lagi, Cypher langsung mencekik leher Esther beberapa menit hingga dirasa sudah meninggal dunia. Awalnya mereka mengira bahwa Esther sudah tewas. Keduanya lalu membungkus tubuh sang majikan menggunakan 3 lapis spray, lalu diikat menggunakan kain. Tubuh Esther kemudian dimasukkan ke dalam tong plastik berukuran besar. Tong tersebut semula merupakan tempat untuk menaruh cucian kotor milik pelanggan sebelum dilaundry. Keduanya lalu mencoba mencari ide bagaimana cara untuk membuang tong berisi tubuh sang majikan yang belum meninggal itu. Sembari terus mencari ide, Esther yang berada di dalam tong sempit itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam tong plastik itu. Pada 15 Januari 2019 sekitar jam 1 dini hari, Cypher dan Matt mendatangi warung kopi yang berlokasi tidak jauh dari tempatnya bekerja. Kebetulan warung kopi itu merupakan tempat keduanya nongkrong ketika pekerjaan keduanya sudah beres. Di sana, keduanya meminjam sepeda motor Honda Revo yang kebetulan oleh sang pemilik juga diperbolehkan. 1 jam kemudian atau tepatnya pada jam 2 dini hari, keduanya berboncengan membawa tong plastik berisi tubuh manusia dan membuangnya ke daerah Romo Kalisari, Benowo, Surabaya. Setelah membuang tubuh tidak bernyawa itu, mereka segera kembali ke tempat usaha milik Esther. Sesampainya di ruko tersebut, keduanya bergerak cepat membereskan barang-barang berharga milik sang bos, seperti uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah, handphone, dan mobil Toyota Etios. Namun karena keduanya tidak bisa mengemudikan mobil tersebut, Cypher kemudian menghubungi salah satu temannya dan menyuruhnya datang ke tempat tersebut guna membawa kabur mobil milik Esther. Sang teman yang tidak mengetahui apapun menyetujui permintaan tanpa menaruh curiga sedikit pun. Bersama dengan temannya yang tidak disebutkan namanya, Cypher dan Matt menaiki mobil Toyota Etios menuju ke daerah Manukan, Surabaya, dan meninggalkan mobil itu di sana begitu saja. Sang teman yang membantu keduanya itu kemudian disuruh pergi dan diberikan upah sebesar 300.000 rupiah. Sedangkan Cypher dan Matt juga bergegas untuk pulang ke rumahnya yang berada di Bawean, Gresik, Jawa Timur. Beberapa hari kemudian atau tepatnya pada 18 Januari 2019, seorang pemulung yang pada kala itu sedang berjalan kaki di daerah Romo Kalisari tanpa sengaja
mencium bau busuk yang sangat menyengat yang berasal dari semak-semak tidak jauh dari tempat ia berdiri. Awalnya ia mengira bahwa bau tersebut berasal dari tumpukan sampah. Karena merasa penasaran, ia pun mendekati tong plastik tersebut dengan penuh harapan bahwa di dalam tong tersebut banyak benda-benda rongsokan yang bisa dibawanya pulang. Ia bergegas membuka tong plastik tersebut. Namun alangkah terkejutnya, karena saat tong tersebut dibuka, ia malah menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tewas dalam keadaan membusuk dan sudah dipenuhi belatung. Pemulung itu pun segera melaporkan penemuan itu kepada warga sekitar, yang kemudian dilanjutkan dengan ke pihak kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan tersebut bergegas dengan cepat dan mendatangi lokasi penemuan tersebut. Dari hasil penyelidikan aparat kepolisian, diduga kuat bahwa jasad wanita itu tewas akibat pembunuhan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan itu pula, aparat kepolisian meyakini bahwa korban dibunuh dan dipukuli oleh lebih dari satu orang. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, jasad itu pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit, dokter forensik menjelaskan bahwa jasad perempuan tersebut meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Diduga kuat ia meninggal setelah dibungkus menggunakan kain yang menyelimuti dirinya. Dan dari hasil identifikasi forensik, diketahui bahwa jasad tersebut merupakan Esther Lilik Wahyuni, seorang warga perumahan Royal Regency, Surabaya, Jawa Timur. Aparat kepolisian pun bergerak dengan cepat mendatangi rumah korban untuk memberitakan berita duka mengenai meninggalnya Esther, sekaligus untuk menggali informasi untuk menguak kasus pembunuhan tersebut. Menurut pengakuan dari keluarga korban diketahui, sebelum Esther ditemukan tewas, ia sempat berpamitan kepada suaminya untuk datang ke salah satu cabang usaha laundry miliknya yang berada di daerah Simpang Darmo Selatan, Surabaya. Namun setelah berangkat menuju ke usaha laundry itu, Esther sudah tidak pernah memberi kabar apa-apa lagi kepada keluarganya di rumah. Mereka juga beberapa kali berusaha untuk menghubungi ponsel milik Esther, namun sudah tidak pernah ada jawaban lagi. Mendapatkan informasi tersebut, aparat kepolisian pun segera mendatangi ruko yang berada di Simpang Darmo Selatan guna mencari informasi tentang pembunuhan Esther. Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi di sekitar lokasi, aparat kepolisian pun akhirnya menyimpulkan bahwa dalang di balik pembunuhan ini merupakan dua orang karyawan baru yang bekerja di usaha laundry milik Esther, yakni Saifur dan juga Mat. Pihak berwajib pun langsung bergerak cepat dengan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku dalam kasus ini. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama, karena masih di hari yang sama, aparat kepolisian berhasil membekuk Saifur dan Mat di Pelabuhan Bawean, Gresik. Saat dilakukan penangkapan, keduanya berusaha untuk melawan petugas dan mencoba kabur, sehingga dengan tegas aparat kepolisian pun akhirnya menghadiahi keduanya dengan timah panas. Tim buru sergap dari Polrestabes Surabaya kemudian menggiring keduanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat dilakukan interogasi, keduanya akhirnya mengaku bahwa mereka merupakan dalang di balik pembunuhan yang menimpa sang pengusaha laundry tersebut. Kepada tim penyidik, keduanya mengaku bahwa motif yang melatar belakangi pembunuhan itu hanya karena sakit hati oleh ucapan sang majikan yang mereka anggap semena-mena kepada mereka berdua. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.
Pada 22 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Saiful Rizal dan Muhammad Ari bersalah karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga keduanya dijatuhi vonis hukuman penjara selama 17 tahun. Dan Majelis Hakim mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh keduanya sungguh kejam dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan keduanya adalah kedua pemuda itu masih sangat muda, sehingga diharapkan bisa memperbaiki kehidupannya di masa yang akan mendatang. Hingga saat ini, Saiful Rizal dan Muhammad Ari masih menjalani masa hukumannya di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.